Setelah lama menjadi polemik, pemerintah akhirnya mengambil keputusan final terkait keberadaan taksi berbasis aplikasi. Apa saja kebijakan pemerintah terkait keberadaan taksi online? Pemaparannya akan disampaikan oleh Ani Rahmi. Ani? Ya, Kementerian Perhubungan memberikan sejumlah opsi yang dapat diambil oleh GrabCar dan juga taksi Uber agar tetap bisa beroperasi sebagai transportasi umum. Apa saja opsi-opsi yang diajukan pemerintah? Berikut kita simak seperti apa opsinya. Kita lihat yang pertama ada keputusan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan untuk GrabCar dan juga Uber. Ada 3 sebetulnya. Yang pertama adalah bisa bekerja sama dengan badan usaha yang sudah eksis atau sudah ada, baik itu berbentuk yayasan, koperasi, atau perseroan terbatas yang memiliki izin usaha transportasi. Artinya Grab dan Uber bisa bergabung dengan badan usaha yang sudah ada. Atau pilihan yang keduanya adalah bisa membentuk badan hukum sendiri. Dan yang ketiga adalah jika memang Grab, Car dan juga Uber merupakan sebagai jasa aplikasi penyedia layanan angkutan umum, bisa menggunakan pendekatan sebagai mobil sewa. Namun kendaraan yang digunakan untuk sebagai angkutan umum harus lolos uji KIR secara berkala. Dan kita lihat ini semua deadline-nya adalah pada tanggal 31 Mei 2016 nanti. Nah, sampai 31 Mei sampai ditemukan solusi yang pasti dan permanen untuk Grab dan juga Uber, ada beberapa keputusan yang diambil, yaitu GrabCar dan juga Uber bisa tetap beroperasi hingga keputusan selanjutnya disetujui. Namun untuk sementara tidak boleh menambah jumlah armada atau ekspansi. Lalu Menhub Ignatius Jonan juga mengatakan bahwa Grab maupun Uber tidak diperkenankan untuk berkeliling Jakarta untuk mengambil penumpang atau juga tidak diperkenankan untuk mangkal di suatu tempat. Lalu juga semua pengemudinya nantinya harus terdaftar sehingga ini bisa memastikan lebih baik lagi keamanan bagi para penumpangnya. Dan yang kedua kita lihat satu hal yang sebetulnya sangat dipermasalahkan oleh pengemudi taksi konvensional adalah masalah tarif. Bagaimana atau apa perbedaan tarif antara taksi konvensional dengan taksi online? Kita lihat di sini tarif angkutan untuk taksi konvensional ada 2, yaitu mereka yang menggunakan batas bawah dan yang menggunakan batas atas. Kita lihat lebih dahulu untuk batas bawah, di mana ketika buka pintu tarifnya adalah Rp7.500 dan per kilometer tarif yang dikenakan adalah sebesar Rp4.000. Lalu untuk waktu tunggu, jika penumpang meminta taksi untuk menunggu akan dikenakan tarif Rp45.000 per jam. Sementara untuk taksi-taksi yang menggunakan batas atas, ketika buka pintu tarifnya adalah Rp8.000 dan per kilometernya dikenakan tarif sebesar Rp4.600. Sementara waktu tunggunya juga lebih mahal dibandingkan dengan batas bawah, yaitu sebesar Rp55.000 per jam. Kita coba bandingkan dengan tarif angkutan mobil sewa, karena Grab adalah mengklaim dirinya tidak sebagai jasa transportasi umum, tapi melainkan pendekatannya tarifnya adalah tarif sewa. Dan ini juga ada aturannya sendiri, yaitu Permenhub nomor 35 tahun 2003 pasal 30 ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan juga penyedia jasa. Diperbolehkan menggunakan mobil penumpang umum dengan plat hitam. Inilah yang menaungi operasi GrabCar selama ini. Dan kita lihat perbandingan antara tarif angkutan mobil sewa untuk GrabCar, tarif dasarnya adalah Rp2.500 dan per kilometernya dikenakan hanya Rp3.500. Lalu kita bandingkan dengan tarif Uber X Jakarta. Tarif dasarnya Rp3.000, tarif per kilometernya Rp2.000 dan tarif per menitnya sekitar Rp300. Dan tarif taksi di Jakarta kita coba bandingkan, di mana tarif dasarnya adalah Rp7.000. Ini untuk yang batas bawah, sementara tarif per kilometernya adalah Rp4.000, per menitnya dikenakan sekitar Rp800. Kita coba simulasikan bagaimana komparasi tarif yang bisa dikenakan oleh para operator taksi ini kepada penumpang. Untuk jarak tempuh sekitar 10 km saja dengan asumsi tanpa macet, jika kita menggunakan GrabCar, maka perhitungannya adalah Rp2.500 ditambah Rp3.500 kali 10. Ini adalah 10 km. Hasilnya kita hanya harus membayar sebesar Rp37.500. Sementara jika kita menggunakan Uber X, tarifnya sekitar Rp23.000. Ini perhitungannya sama.
Lalu untuk taksi konvensional batas bawah yang menggunakan tarif batas bawah, maka yang dikenakan sekitar Rp47.500. Ini artinya sudah menunjukkan bahwa memang ada perbedaan yang cukup signifikan dari sisi tarif. Nah, bagaimana jika dengan jarak tempuh yang sama namun macet? Ini juga kita lihat simulasinya seperti apa. Untuk GrabCar tarifnya akan sama karena ini flat, dia tidak mengenakan tarif berdasarkan waktu, yaitu tetap Rp37.500. Sementara untuk UberX sekitar Rp23.000 ditambah 300 per menit saat kecepatan di bawah 6 km per jam. Sementara untuk taksi, tambahannya adalah sekitar 300 menit saat kecepatan di bawah Rp300 per menit saat kecepatan di bawah 6 km per jam. Dan kita lihat apa yang pendekatan yang diambil oleh Uber dan Grab ini ketika mereka berbadan hukum. Transportasi berbasis aplikasi menjadi badan hukum koperasi di bawah naungan Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia atau PRRI. Artinya Uber dan Grab ini sudah mulai menggandeng koperasi yang sudah eksis, yaitu PRRI. Jika mereka bergabung dengan koperasi, fasilitas apa saja yang bisa didapatkan? Yang pertama adalah bisa mendapatkan akses KUR dan juga LPDB UMKM dengan suku bunga rendah. Berikutnya bisa mendapatkan asuransi jiwa bagi para pengemudinya dan juga pool bengkel bagi sekitar 300 unit. Dan juga bisa bekerja sama dengan ATPM untuk perawatan kendaraan. Dan demikian solusi taksi online yang sudah dirumuskan oleh Kemenhub dan juga sudah mulai difikirkan masak-masak oleh Grab dan juga Uber. Semoga semuanya menjadi satu solusi yang permanen karena sebetulnya demand untuk taksi online itu ada. Bagaimana cara memenuhinya dan payung hukum yang bisa menaunginya. Itu yang harus diselesaikan bersama. Kembali ke studio.